Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delina Putri Wulandari dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang unsur pesona. Lalu di sini ada agenda yang saya akan mempresentasikan. Untuk itu ada memperkenalkan produk, lalu pengertian unsur pesona, profil 1, profil 2, dan profil 3, lalu ada ringkasan dan analisis. Di sini saya akan memperkenalkan produk, yaitu produk mini tracker. Apa sih mini tracker itu? Mini tracker itu adalah produk pelacak menggunakan Bluetooth yang bisa terhubung dengan aplikasi di perangkat Android maupun Apple. Di produk mini tracker ini juga terdapat kamera yang berfungsi mengambil foto atau video. Misalnya, mini tracker ini digantung di barang berharga. Misalnya saya mempunyai tas yang dalamnya berisi uang. Lalu saya lupa menyimpan tas itu di mana. Nah, mini tracker ini bisa membantu saya menemukan tas itu dengan kameranya, memotret situasi atau suasana yang dekat dengan tas tersebut agar kita tahu letak tas tersebut di mana. Atau apabila situasi gelap, bisa menggunakan suara alarm. Nah, mini tracker ini didesain seperti gantungan agar mudah digunakan. Lalu di sini ada spesifikasi produk. Bisa digunakan hingga 120 meter atau 400 kaki. Ini itu koneksi terjauh. Lalu daya tahan baterai 1 tahun dan bisa diganti. Anti air, Bluetooth 4.0. Terus ada kualitas kameranya tuh 1080. Lalu bekerja dengan perangkat Android atau Apple, dapat terhubung dengan laptop, komputer, handphone, pencarian dengan bantuan suara Alexa, Google, dan Siri. Lalu ukurannya itu 59 mm dikali 34 mm dan 7,7 mm dengan berat 18 gram. Lalu di sini pengertian dari unsur pesona. Apa sih unsur pesona itu? Unsur pesona itu adalah representasi fiktif atau gambaran karakteristik dan kebutuhan pengguna yang diidentifikasi untuk menggambarkan audiens target suatu produk. Nah, unsur pesona itu adalah gambaran karakteristik untuk audiens target atau pengalaman pengguna. Nah, unsur pesona itu membantu mengembangkan perancang produk dalam memahami pengguna potensial secara lebih mendalami dan membantu mereka merancang pengalaman yang relevan dan efektif. Nah, tujuan dari unsur pesona itu adalah meningkatkan daya tarik dan minat pelanggan secara umum. Lalu apa sih tujuan unsur pesona? Tujuan unsur pesona untuk memudahkan usaha bisnis dalam mendesain dan mengembangkan produk serta memberikan informasi yang relevan tentang pembayaran dan kualitas pelayanan. Nah, di sini saya mempunyai 3 profil unsur pesona. Salah satunya namanya Selina. Selina ini seseorang yang profesional dengan umur 30 tahun, tinggal di Jakarta. Lalu pekerjaannya sebagai direktur marketing dengan income 30 juta per bulan. Lalu di sini ada Divan. Divan ini orangnya kreatif dan optimis dengan umur 28 tahun, tinggal di Bogor. Pekerjaannya influencer dengan income per bulan 14 juta. Lalu di sini ada Doni. Doni ini orangnya percaya diri dengan umur 24 tahun, tinggal di Tangerang. Pekerjaannya sebagai karyawan dengan income 7
juta per bulan. Nah, goals-nya Selina ini adalah meningkatkan pendapatan dan penjualan. Lalu motivasinya untuk tetap di atas kebutuhan pelanggan dan operasi internal. Lalu frustasinya itu tekanan apabila target tidak tercapai. Nah, kata kutipannya itu, saya ingin target perusahaan saya menjadi besar dan memiliki banyak investor. Nah, lalu di sini juga ada Divan dengan goals-nya itu membuat konten atau promosi dengan viewers jutaan. Nah, berarti membuat konten yang lagi viral tapi bermanfaat dengan viewers jutaan. Motivasinya itu selalu membuat konten yang mendidik dan bermanfaat bagi viewersnya. Frustasinya itu ketika dihujat oleh netizen. Lalu kutipannya itu, bermimpi bukanlah sesuatu yang menyeramkan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini jika kamu percaya. Nah, Doni dengan goalsnya itu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu. Motivasi Doni itu membuat kepercayaan kepada karyawan dan memberikan bonus selain honor. Jadi motivasinya Doni itu sebagai karyawan ingin kepercayaan kepada karyawan. Jadi atasannya itu Doni berharap atasannya itu memberi kepercayaan kepada Doni dan memberikan bonus selain honor kepada Doni atau karyawan lainnya. Nah, frustasinya itu tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tidak mendapatkan tim yang sesuai. Nah, kutipannya itu, rajinlah belajar saat masih muda agar tak miskin kamu di hari tua. Karena Doni sekarang lagi menjalani sebagai karyawan, Doni ini ingin menjadi pengusaha. Maka dari itu rajinlah belajar saat masih muda. Lanjut ke pribadian Selina dengan berwawasan luas, teliti dalam pekerjaan dan multi talenta. Selina juga berpengaruh teknologi modern. Nah, pengaruh bisnis atau perusahaannya itu teknologi modern, karena kan sekarang udah ada teknologi AI seperti gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa memanfaatkannya, berarti kita terancam ya. Nah, brand atau aplikasi, berarti brandnya. Nah, brand yang Selina dijual itu adalah skincare YouSkin dengan hobi olahraga dan baca buku. Nah, kepribadiannya Divan itu adalah ceria, friendly, humoris karena dia seorang influencer. Pengaruhnya itu teman yang tidak baik, karena seorang influencer itu berpengaruh, teman itu berpengaruh apabila dia tidak baik. Nah, karena Divan itu seorang influencer, berarti brandnya itu tidak punya brand, tetapi dia bekerja di sosial media seperti TikTok, Telegram, dan aplikasi lain, sosial media lain, dengan hobi traveling. Nah, kepribadiannya Doni itu mandiri, bekerja keras, tanggung jawab. Nah, pengaruhnya itu adalah jiwa pemalas, karena Doni ada beberapa pekerjaan yang tidak diselesaikan dengan jabatan sebagai administrasi dengan hobi Doni yaitu main games. Nah, ini adalah ketiga profil user Fosana. Ini adalah summary dan analisis dari ketiga profil itu adalah Selina yang membutuhkan investor untuk meningkatkan produknya dan membuat strategi baru agar produknya berkembang pesat. Lalu ada Divan yang membutuhkan ide untuk kontennya yang bermanfaat, terdidik agar menjadi contoh baik bagi siapapun. Lalu ada Doni, seorang karyawan yang membutuhkan teman yang bisa menumbuhkan semangat dan satu frekuensi agar tidak malas lagi. Nah, di sini action itemnya itu adalah saya meriset pasar, lalu identifikasi pengguna yang tadi, lalu membuat garis besar proyek dan menetapkan peran untuk anggota tim, lalu mulai memproduksi.
Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.